Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini adalah pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ini ada contoh-contohnya ya. Yang ketiga ini kenapa dia bukan pohon? Karena di sini ada sirkuit tertutup grafnya ya. Nah, yang ini nggak tertutup grafnya, tapi bukan pohon juga. Kenapa gitu? Karena dia tidak terhubung, ada yang tidak terhubung. Sementara kalau pohon tadi kan harus terhubung kayak A ke B. Ini nggak bisa, walaupun kita lewat F lewat D nggak bisa ke B. Bedakan dengan yang di sini. Kayak ini ya, ini A ke C bisa melewati titik D. Kayak A ke E juga bisa melewati titik D. Berikutnya adalah pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang ini bisa kita peroleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi kayak ini kan ya, T1 ini pohon merentang dari graf G. Sirkuit yang ini dipotong, yang nutup ya. Nih, yang di dalam ini. Jadi tinggal yang ini. T2 juga seperti itu ya, tinggal yang ini sama yang ini. Yang membentuk sirkuitnya berarti ini dan ini itu dipotong. Nah, T3 juga seperti itu, yang ini. Oke, berarti yang dipotong yang membentuk sirkuitnya yang ini dan yang diagonal ini. Untuk T4 ya, ini pohon merentangnya seperti ini, berarti yang dipotong yang membentuk sirkuit yang ini dan yang ini. Yang membuatnya tertutup itu dipotong. Berikutnya adalah pohon merentang minimum. Jadi kalau ada graf atau pohon yang terhubung berbobot, itu bisa dicari pohon merentang minimumnya atau minimum spanning tree-nya. Contohnya kayak ini graf pohon yang berbobot ya. Ini pohon merentang minimumnya. Jadi ini bisa dicari dengan menggunakan algoritma prim. Ini ada 3 langkah algoritma prim. Jadi langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang bobotnya paling minimum. Langkah kedua, pilih sisi UV yang bobotnya minimum itu dan dia bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit. Langkah ketiga, kita ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali. Nah, ini ada contoh ya. Ini pohon berbobot. Jadi bagaimana kita mencari pohon merentang minimumnya? Kita buat tabel seperti ini. Langkah pertama ya, kita tentukan sisinya yaitu 1 2. Kenapa? Karena sesuai dengan algoritma prim tadi ya. Langkah pertama itu ambil sisi yang berbobot minimum. Oke, jadi ini yang paling sedikit di sini bobotnya itu 10 ya. 10. Jadi kita ambil sisi 1 2. Bobotnya 10, ini kita gambar yang mana sisinya. Lalu yang kedua, yang bersisian dengan 1 atau yang bersisian dengan 2, mana yang paling kecil bobotnya? Nih. Di sini ya. 1 ke 4 yang bersisian langsung berarti menempel di titik itu 30. Kalau ini 45 bobotnya. Kalau ini 25, nampaknya yang paling kecil itu 25 ya. Berarti kita ambil 2 ke 6. Oke, ini kita ambil sisi 2 ke 6, 2 ke 6 dengan bobot 25, kita gambar di sini grafnya. Pohon merentangnya. Nah, yang ketiga, setelah dari sini ya, kita pilih lagi mana yang paling minimum. Ya, setelah 2 ke 6 ini nampaknya ada 15 ya, yang bersisian dengan 6 atau bersisian dengan 2. Jadi di sini ada 40 nih, ada 50, terus yang bersisian dengan 6 ada 20, ada 15. Jadi diantaranya itu sepertinya 15 ini yang bobotnya paling kecil ya, maka kita ambil langkah yang ketiga itu sisi 63 atau 36. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Nah, langkah yang keempat, yang bersisian dengan 6 ya, atau bersisian dengan 3 atau bersisian dengan 10 atau bersisian dengan 1, tapi tidak boleh ada yang membentuk sirkuit ya. Jadi tidak boleh ada yang menutup pohon merentang yang ini.
kita ambil bobotnya yang paling minimum, sepertinya 4/6 ya. Tidak boleh ambil 1/4. Kenapa? Nanti jadi tertutup pohon merentang yang ini, dan itu dilarang ya, itu dilarang. Ini nggak boleh 1/4 ya. Nampaknya ini 4/6 yang bobotnya paling sedikit ya. Nih 4/6 yang bobotnya paling sedikit 20, karena yang lainnya ini 55, ini 35, di sini 50. Oke, jadi ini 46 dengan bobot 20. Nah, langkah kelima diambil yang 3/5 ke sini. Ya, kenapa? Karena kalau ambil 1/4 tertutup, kalau ambil 2/3 tertutup, tidak boleh. Jadi ambil yang ini 3/5. Kenapa nggak 6/5 aja? Itu kan nggak tertutup, tapi kan bobotnya lihat lebih kecil yang ini 3/5, bobotnya 35. Kalau yang ini bobotnya 55. Maka di sini kita gambarkan pohon merentangnya ini ya, 3/5 35. Jadi inilah yang paling minimum. Karena kalau ditutup lagi yang lainnya kayak ambil 1 ini udah nggak bisa, 2/3 ini udah nggak bisa, 5 ke yang lainnya udah nggak bisa, karena semuanya akan membentuk sirkuit atau menutup pohon merentang ini. Sehingga hasil terakhir pohon merentang minimumnya adalah setiap bobotnya ini dijumlahkan 10 tambah 45 tambah 20 tambah 25 ya, tambah 35 tambah 15, maaf nih 10 tambah 20 tambah 25 tambah 35 dan tambah 15 ya, hasilnya 105.